Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda.
Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup
dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati, mari siapkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tanggalkan segala beban pergumulan hidup kita. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan dan perkenankan kami untuk kami boleh datang menghampiri tahta suci-Mu yang kudus. Dan kami boleh bawa korban syukur penyembahan kami Tuhan, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari mulai sembah Tuhan saudara, dimanapun engkau berada. Mari mulai datang menghampiri tahta suci-Nya. Bawa korban syukur penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Huriyaralabatakan nayaralabayaseke. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang berseru kepadamu Tuhan, segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punyalah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur boleh menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara. Dimanapun engkau berada, mari sembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Uriya dalam matakan naya dalam ayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ratakan nayara labayase. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah Allah yang hebat.
kasih-Mu. Hati kami kan terus menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Buriatakan nayara labayase. Syakatakan nayara labayase. Kere nayara nayara labu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. 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 Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. 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 Amen. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Allah kita. Sorak-sorai kemenangan. Sorakan haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus dahsyat. Amin. Mari Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bebaskan rohmu. Engkau yang mau berdiri silahkan berdiri. Engkau yang mau duduk tetap nikmati hadirat Tuhan. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Besar di dalamku. Come on. Yeay. Haleluya. Katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar.
tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Are you guys ready? Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Here we go. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari katakan sama-sama, come on. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Dengan imanmu katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Here we go. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. One more time. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan bawa penyembahan kami di hadapan-Mu seperti rusa yang haus.
akan air sungai. Demikian jiwa kami haus lapar akan Engkau Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kau berada, mari fokus sembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Segenap hati, jiwa dan kekuatanmu, angkat pujian ini dari awal dan katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku Tuhan. Oh, Rabaya Shikara laba. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Panggil dia Yesus, panggil dia Yesus. Yesus, kau berarti. Panggil dia Yesus, kau segalanya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari sama-sama sembah dia dalam roh dan kebenaran. Uriana ya dalam ayase.
Ini anaya naya ralaya naya ralamaya seke. Holy. Ini aralaya naya seke. Oh Jesus. Iya natakan naya ralaya naya seke naya ralamu. Oriana ya lalabata kana ya lalamo sikiri aralaya naya se Oriara labata kana ya lalamaya sekere. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya, Kau segalanya bagiku. Oratakan nayaralaba ya sekaralaba yaralaba takan nayaralaba. Terima kasih Tuhan. Uriatakan nayaralaba ya sekere yaralaba takan nayaralaba ya seka. Hiriaralaba takan nayaralaba bala. Terima kasih Tuhan. Shikatakan nayaralaba ya sekere yaralamu. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali bisa beribadah bersama-sama. Dan saya percaya hadirat Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebelum pemberitaan firman Tuhan kita dengarkan. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan hari ini di tengah ibadah ini,
kami kembali mau rindu mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu. Firman-Mu itu kehidupan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekal selamanya. Itulah sebabnya biar kami sukacita ketika kami mendengar firman-Mu. Kadang-kadang firman itu keras menegur kami, tapi biarlah kami rendah hati menerimanya. Firman itu menghibur kami, biar kami bersukacita. Urapi hamba-Mu, berkati umat-Mu. Kami sungguh rindu mendengar Engkau berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Tahun ini kita bicara tentang integritas. Dan integritas dimulai dari hati. Dimulai dari hati kita yang suci, hati kita yang murni. Mari kita buka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 6. Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu aku senantiasa, perhatikan kata senantiasa, kemudian berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Buka Alkitab saudara kembali dari Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan yang kita jalani harusnya kehidupan kekristenan yang menjadikan kita semakin hari semakin punya karakter ilahi seperti Tuhan Yesus. Barna Research, ada satu lembaga penelitian, Barna Research yang ada di Amerika, pernah mengadakan penelitian tentang kualitas hidup orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ternyata ditemukan kualitas hidup mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Ada sesuatu yang salah tentunya di sini. Ada banyak orang menjalani kehidupan dengan double standar, ya, dengan standar yang ganda. Mereka menjalani kehidupan dalam gereja, dalam pelayanan begitu baik, ya, begitu kudus, tetapi ketika mereka hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bisnis, baik itu berkeluarga, baik itu di dalam studi mereka, ternyata mereka menunjukkan kualitas yang berbeda ketika mereka ada di dalam gereja. Ini menunjukkan tidak adanya integritas dalam kehidupan orang-orang yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang bergereja, mereka orang-orang bahkan disebut Kristen, tetapi kehidupan mereka tidak menunjukkan kualitas sebagai anak Tuhan. Harusnya kehidupan kita di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam beribadah, itu harus sama dengan kehidupan kita di luar sana. Kalau kita beribadah, menjaga kehidupan yang kudus, yang suci, kata-kata kita sopan, kata-kata kita baik, ya, kelakuan kita kelakuan yang baik. Harusnya ketika kita berbisnis, dalam berumah tangga pun harus menunjukkan hal yang sama. Itu yang disebut dengan integritas. Ya, utuh, sama. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita lihat bahwa ternyata untuk punya integritas hidup, ya, kita harus berusaha. Perhatikan kata berusaha, senantiasa. Jadi integritas tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu, tetapi harus ada usaha,
Dan juga apa? Terus menerus, senantiasa berusaha untuk hidup dengan apa? Hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah dan manusia. Jadi orang yang punya integritas itu hidupnya baik di hadapan Tuhan, baik beribadah, dan di hadapan manusia, di luar ibadah, di hadapan orang-orang, dia harus punya apa? Standar yang sama. Ya. Kita harus dapat apa? Hidup dengan hati yang murni, hati yang benar. Matius tadi mengatakan berbahagialah. Saya percaya setiap kita ingin berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya suci. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Karena mereka dikatakan akan melihat Allah, akan mengalami kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang yang suci hatinya, ya, dalam bahasa Yunani dipakai kata kataros. Digunakan untuk menggambarkan pakaian yang sudah dicuci. Juga dipakai untuk menggambarkan logam yang murni, yang sudah dibersihkan. Ya, jadi dipakai kata pure. Ya, artinya apa? Murni, murni tanpa campuran. Jadi benar-benar murni, tidak ada campuran. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang integritas, itu dimulai dari hati kita yang murni. Itu mulai dari hati nurani kita yang bersih. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam hati, kata firman Tuhan, itu terpancar keluar. Bahkan Amsal mengatakan bahwa hati kita adalah sumber kehidupan. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita yang murni, hati kita yang bersih, itu menjadi titik awal di mana kita bisa membangun kehidupan yang berintegritas. Setiap kita punya hati nurani. Di dalam diri kita ada hati nurani. Nah, nurani kita ini, hati kita ini harus kita jaga dengan baik. Tidak peduli agama apapun, sebenarnya di dalam batin kita, di dalam diri kita ada hati nurani. Apa fungsi hati nurani dalam hidup kita? Hati nurani itu berfungsi, ya, sebagai suara dari dalam hati atau batin kita, yang fungsinya sebagai apa? Hakim atau wasit, yang menuduh kita jika kita melakukan hal yang salah, ya, dan membuat kita merasa bersalah, ya, merasa tidak nyaman, gelisah. Tetapi ia juga akan memberi damai sejahtera ketika kita melakukan hal yang benar. Jadi hati nurani itu merupakan apa? Wasit, ya, merupakan hakim yang kalau kita salah, kita nggak damai, kita nggak tenang. Tapi kalau kita benar, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan kita. Saya yakin saudara pernah melakukan satu kesalahan, pernah berbuat dosa, dan hati Anda nggak tenang. Itu artinya hati nurani kita bicara, hati nurani kita berfungsi, ya, sehingga ketika kita melakukan hal yang keliru, kita dituntun. Kalau kita lembut hati, rendah hati, kita dituntut untuk kembali ke hal yang benar. Kita bertobat, kita berkata, aduh, kenapa tadi saya berkata kasar begitu? Aduh, kenapa saya melakukan hal yang salah ini? Itu hati nurani kita menjadi hakim, menjadi wasit bagi kita. Dalam Roma 2 ayat 14-15 dikatakan begini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Lihat,
Ya, orang Israel punya hukum Taurat yang menentukan mereka salah atau benar. Tapi orang-orang lain yang pada waktu itu mereka tidak punya hukum, tetap dalam hati mereka ada hati nurani yang menjadi sekali lagi hakim yang menunjukkan bahwa tindakan mereka itu salah dan benar. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita supaya bersih, supaya murni, hati nurani kita supaya benar-benar suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saja hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi kotor. Ya. Ada saja hal-hal yang membuat hati kita menjadi keruh. Hati nurani kita tidak lagi tajam, tidak lagi peka akan dosa, tidak lagi bisa tahu bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang salah. Itulah sebabnya kita belajar juga apa yang menyebabkan hati kita menjadi kotor, hati kita tidak suci lagi, sehingga kita tidak punya integritas dalam kehidupan ini. Kehidupan kita tidak sama, kehidupan yang berbeda, ya, kehidupan yang standarnya ganda. Nah, kita lihat supaya kita sama-sama mengoreksinya dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang membuat hati nurani kita menjadi kehilangan kepekaan, kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa yang kita lakukan itu salah ataupun itu kotor, tidak murni lagi. Yang pertama, pembenaran diri. Nah, ini pembenaran diri. Ya. Kita punya kebenaran, tapi kita juga punya pembenaran. Kadang-kadang kita punya pembenaran diri. Kita salah, bahkan orang menegur kita, tetapi kita nggak bertobat. Malah apa yang kita lakukan? Malah kita membuat pembenaran diri. Ya. Sehingga lama-kelamaan hati kita yang bicara kalau kita salah. Kalau Anda berbuat salah, contohnya Anda mulai selingkuh, Anda mulai korupsi, Anda mulai tidak taat dengan pemimpin, hati Anda akan bicara. Nurani Anda akan bicara supaya Anda dan saya bertobat. Tapi kadang-kadang kita membenarkan diri. Kita berkata, saya kan nggak salah. Kita berkata, itu mah bukan selingkuh, saya kan cuma sekedar dekat saja. Ada banyak pembenaran-pembenaran yang kita lakukan yang menjadikan hati nurani kita itu lama-kelamaan tidak lagi bersuara dengan keras. Dia selalu bicara, tapi pembenaran yang kita lakukan bukan kebenaran firman, tapi pembenaran itu menjadikan hati nurani kita bisa mati. Tidak lagi menjadi hakim yang bersuara dengan keras. Karena apa? Pembenaran diri kita. Yang kedua, ada banyak orang yang mengabaikan suara hati nuraninya. Itu yang membuat hati nurani itu kehilangan kepekaan. Hati kita tidak murni lagi. Ya, dia seperti alarm yang memperingatkan kita. Ya, Roh Kudus memakai hati nurani kita supaya kalau kita salah dan berdosa, maka dia akan bicara, Tetapi ketika kita abaikan, maka suara hati kita itu tidak lagi berfungsi dengan baik. Yang pertama tadi karena pembenaran diri, yang kedua mengabaikan. Kita tidak mau taat, kita tidak mau dengar, kita tidak mau bertobat. Akhirnya hati kita menjadi kotor. Hati kita tidak murni lagi. Kita tidak lagi peka mendengar teguran. Bahkan ketika khotbah disampaikan, kita tidak lagi tahu, kita tidak lagi sadar bahwa sebenarnya khotbah itu sedang berbicara kepada kita. Kita sering berpikir khotbah itu orang lain. Mungkin untuk suami atau istri kita. Padahal sebenarnya firman itu sedang bicara kepada kita. Tapi hati nurani kita tidak lagi bisa menangkapnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kita kehilangan kepekaan? Hati nurani kita menjadi kotor. Yang ketiga, hidup dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Nah, ini yang sering terjadi. Ada banyak orang yang pakai topeng kemunafikan. Mereka pakai topeng kepura-puraan.
Padahal Tuhan sudah berkata supaya kita waspada terhadap ragi kemunafikan, ya, supaya kita waspada terhadap apa? Kepura-puraan. Sebenarnya ketika kita berpura-pura, kita yang pertama membohongi diri kita. Ya, ada orang yang berpura-pura baik di tengah keluarga, kepada istri pura-pura cinta, pura-pura sayang, sedikit-sedikit I love you, padahal sebenarnya tidak demikian. Di luar sana ternyata dia melakukan hal yang justru bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, dia mulai membangun hubungan yang dilarang oleh Tuhan, perselingkuhan, mulai ada orang ketiga. Ada orang di gereja mereka bisa melayani dengan baik, tapi sebenarnya di luar sana mereka hidup dengan kemunafikan. Nah, ini merupakan hal yang sangat merusak ketajaman nurani kita, kemurnian hati kita, untuk kita bisa hidup berintegritas, untuk kita bisa punya hidup yang utuh, yang sama. Ya, apa yang di dalam mulut dan yang di dalam hati, dalam tindakan, kita bisa hidupi kalau kita hidup dalam kejujuran. Tapi ternyata ada begitu banyak orang yang penuh kemunafikan. Pura-pura memuji orang lain. Wah, Bu, pakaiannya bagus ya. Tapi dalam hatinya ada penghakiman. Ya, dari mana dia punya duit bisa beli baju begitu? Ya, kadang-kadang, oh puji Tuhan Pak, punya mobil baru. Tapi hatinya belum tentu sukacita ketika saudaranya, temannya diberkati. Jadi ketiga hal ini harus diwaspadai dari kehidupan kita. Pembenaran diri, ya, terus pengabaian terhadap suara hati nurani, dan hidup dalam kepura-puraan. Coba sejenak kita renungkan, sejenak kita coba lihat kepada diri kita. Apakah ketiga hal ini ada dalam hidup kita? Kalau ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bertobat. Kita harus hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran diri. Kita harus mendengar, taat. Jangan abaikan. Ketika Anda korupsi, nilainya kecil, saat itu hatimu bicara, bertobat. Karena kalau engkau teruskan, engkau abaikan dengan perkataan, orang lain juga melakukan. Ini kan cuma duit kecil, yang lain lebih besar. Saat itulah mulai padam. Mulai suara nuranimu, suara nuraniku mulai kehilangan, ya, pengaruh dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kepura-puraan. Kita harus bertobat dari kepura-puraan. Kita harus hidup apa adanya, jujur. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi orang yang hidup dalam apa? Kejujuran. Apa adanya. Sehingga apa? Hidup kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera karena kita hidup apa adanya, jujur, tidak ada yang disembunyikan. Coba kalau Anda penuh kemunafikan, kepura-puraan, selalu ketakutan. Selalu ketakutan, bahkan bunyi handphone bunyi. Kalau Anda tidak dalam kejujuran, Anda takut dan Anda tidak bisa hidup dengan damai sejahtera. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa punya hati nurani yang murni? Yang pertama, kita harus mengaku dosa. Jika kita melakukan dosa, maka kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia mengampuni setiap dosa kita. Responi suara hati nurani kita. Jika hati nurani kita mengatakan, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, maka segeralah berkata, ampuni aku Tuhan. Aku mau bertobat, aku salah. Aku memang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya di antara kita belum ada orang yang sempurna. Kita masih bergumul dengan dosa-dosa yang sering menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Kita masih bergumul dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang bisa menggagalkan perjalanan iman kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa, nah ini Tuhan sudah kasih tahu, mengaku dosa
Itu akan membuat hati kita tetap peka, hati kita tetap bersih, hati kita tetap suci, murni. Lewat apa? Pengakuan dosa. Kita mengaku dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang adil, mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita menyembunyikan dosa, maka dosa akan melahirkan dosa yang baru. Anda ingat Daud? Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Apa yang terjadi? Ya, dosa ditutupi. Dan akhirnya Daud berusaha untuk apa? Menutupi lagi dengan apa? Dosa-dosa yang baru. Dan dosanya semakin banyak. Karena apa? Karena dia tidak mengaku di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan tulang-tulangnya kering, tertekan. Sampai akhirnya dia mengaku dosa. Dan dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya percaya setiap kita orang Kristen yang rendah hati, anak Tuhan yang rendah hati, yang mau berubah, yang mau bertobat dari dosa-dosa kita. Tinggalkan dosa-dosa kita. Dan kita hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati nurani kita, hati kita bersih. Yang kedua, kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Mazmur 12 ayat 6 mengatakan, firman Tuhan adalah firman yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang dimurnikan dalam perapian tanah. Bayangkan, dikatakan dimurnikan sampai 7 kali. Jadi benar-benar murni. Ya, isilah hidup kita dengan hal-hal yang murni. Itu apa? Firman Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang kotor yang bisa mengisi pikiran kita. Lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita rasakan. Tetapi kalau kita berkomitmen setiap hari untuk membaca firman, merenungkannya, dan mengisi kehidupan kita, hati kita dengan kebenaran, maka kebenaran yang murni itu akan memurnikan kehidupan kita. Sehingga prinsip-prinsip hidup kita menjadi prinsip kebenaran. Prinsip kehidupan kita menjadi prinsip yang berbeda dari dunia. Dan membuat dunia tertarik kepada kita. Karena kita punya prinsip yang berbeda. Yang murni, yang mahal, yang suci, yang kudus. Pasti dicari oleh banyak orang. Kita tidak pernah bisa membangun kehidupan yang berintegritas kalau kita tidak sungguh-sungguh setiap hari mencintai kebenaran, belajar firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Karena prinsip-prinsip kehidupan kerajaan Allah, kehidupan berintegritas, itu ada dalam firman Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga hati nurani kita supaya murni. Yang ketiga, menuruti tuntunan Roh Kudus di dalam hati nurani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Roh Kudus itu menuntun hidup kita setiap waktu. Tapi persoalannya, maukah kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus? Firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita. Berbicara di dalam hati kita yang murni, yang suci. Ya, Roh Kudus berkata tentang jalan-jalan kehidupan yang harus ditempuh, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Roh Kudus senantiasa mengarahkan kehidupan kita. Ikutilah tuntunan Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Taatilah, semakin kita taat, semakin peka. Semakin kita tajam, semakin kita tahu, semakin kita mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita taat, semakin kita mudah untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Persoalannya banyak orang yang melawan tuntunan Roh Kudus lewat hati nurani mereka. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi saya percaya sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang percaya, Roh Kudus akan menuntun kita. Dan kita taat mengikuti tuntunan Roh Kudus. Memang kehidupan yang berintegritas, ini kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena
integritas ini, hati yang murni, yang suci ini, yang akan menjaga perjalanan langkah iman kita. Sehingga kita akan finishing well. Sehingga kita akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan sampai selesai. Kenapa banyak orang yang di tengah jalan mereka akhirnya berbalik arah atau mereka meninggalkan Tuhan? Padahal kalau kita melihat secara kasat mata, kelihatannya mereka, waduh, begitu sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, pelayanan mereka bahkan. Tetapi ternyata hal ini pun sudah pernah diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hati nurani yang murni, hati yang murni itu akan sangat menentukan perjalanan kita, akan sangat menentukan bagaimana kita terus melangkah di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19, Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ya, sudah dinubuatkan tentang dirimu, bagaimana Timotius sudah dirancang Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan imanmu. Tetapi bukan cuma karena sudah dinubuatkan, tetapi dia harus berjuang dalam perjuangan yang baik dengan iman. Tetapi tidak cukup dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara tahu ada seorang Simson yang sudah dinubuatkan dari kandungan menjadi seorang hamba Tuhan, ya, menjadi seorang yang dipakai untuk membela bangsa Israel. Tetapi dalam perjuangan hidupnya, imannya, kita tahu bagaimana Simson tidak bisa menjaga hatinya dengan baik. Akhirnya dia justru mati secara tragis karena dia tidak berjuang dengan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani. Perhatikan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Beberapa orang. Jadi ada orang-orang yang telah menolak hati nurani yang murni itu. Ya, mereka hidup dengan pembenaran diri. Mereka tidak mau mengaku kalau mereka salah, berdosa. Itu artinya menolak hati nurani yang murni. Dan karena itu, perhatikan, dan karena itu kandaslah iman mereka. Perhatikan, kenapa integritas perlu, kenapa hati nurani yang murni perlu, hati yang suci perlu, supaya iman kita tidak kandas. Karena ada orang yang menggebu-gebu melayani Tuhan, ikut Tuhan, tapi tidak terus-menerus mengoreksi, memperbaiki kualitas hidup dan hatinya. Mereka hidup melayani Tuhan, tapi tetap hidup dengan cara-cara dunia. Mereka hidup datang beribadah, tapi mereka tidak pernah meninggalkan dosa. Lama-kelamaan iman mereka menjadi kandas. Jangan heran ketika ada orang-orang yang kita lihat begitu, ya, bersungguh-sungguh melayani, tiba-tiba di tengah jalan mereka meninggalkan Tuhan. Tiba-tiba mereka hilang, tidak tahu entah kemana. Itu karena apa? Mereka tidak menjaga hati mereka murni, tidak menjaga integritas mereka. Saya berdoa untuk kita semua, baik juga untuk saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu semua jemaat. Seperti firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada Timotius, kita berjuang dengan iman. Tetapi juga bukan cuma dengan iman, tetapi hati nurani kita harus terus dimurnikan, disucikan. Sehingga hati nurani yang murni, yang suci ini akan menjaga kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Paulus berkata, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah kita datang dengan sungguh-sungguh mencari Dia, memberi hidup kita. Dan di hadapan manusia juga kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan dalam kepura-puraan, bukan dengan topeng dan kemunafikan. Saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar berbicara tentang integritas, mulai menata ulang kehidupan kita, mulai membangun kembali pondasi-pondasi kehidupan kita mungkin yang salah, ataupun ada bangunan kehidupan kita yang harus dirombak, yang harus diperbaharui. Roh Kudus menolong kita
sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar seperti Rasul Paulus, berusaha senantiasa menjaga hati kami benar baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Baik ketika kami beribadah, ketika kami bekerja, kami punya kualitas hidup yang sama, kualitas hidup kerajaan Allah. Kalau di antara kami ada hati nurani kami yang mungkin mulai kehilangan ketajaman, mulai kotor, biarlah Roh Kudus yang menyucikan dan membersihkannya. Lewat pengakuan kami, pengakuan dosa kami. Dan kami mau terus dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau terus diperbaharui, diperbaiki. Firman-Mu itu murni. Dan biarlah firman memurnikan kehidupan kami. Lawat umat-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami menata ulang kehidupan rohani kami, pondasi iman kami, seperti Paulus berkata kepada Timotius, bahwa memperjuangkan iman dan juga hati nurani, itu hal yang harus kami lakukan bersama-sama. Karena kalau hati nurani kami tolak, kami abaikan, maka iman kami bisa jadi kandas. Kami tidak mau punya iman yang kandas. Kami ingin punya iman yang terus dimurnikan, terus diperbaharui, terus dikuatkan, finishing well, sampai garis akhir. Karena itulah kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu. Dan tahun ini menjadi tahun integritas bagi setiap kami. Kami membangun kehidupan yang berintegritas. Utuh, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, berasal dari hati yang suci. Ada satu keutuhan, ada satu kesamaan yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Huralabaya shandaralabakana makaralabaya sikiaralabaya shanda. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memerdekakan dan mengajar setiap kami Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, kemanapun Engkau mengutusnya, apapun yang disampaikan olehnya Tuhan itu adalah perkataan dan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap gembala-gembala kami, para pemimpin rohani kami, mulai dari Tuhan gembala sidang kami Pak Niko bersama dengan keempat wakilnya. Kami berdoa juga untuk Tuhan gembala rayon kami Pak Budianto Totong bersama dengan wakilnya. Dan kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan Pak Roni Pujianto. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, keluar masuk mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka, bahkan keluarga mereka pun terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia, kami melepaskan damai sejahtera kasih-Mu atas bangsa kami. Kami melepaskan keamanan turun atas bangsa kami. Kami melepaskan pemulihan, kesembuhan terjadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua kabinet yang ada Tuhan berkati di dalam nama Yesus, hikmat-Mu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar terjadi revival yang besar atas bangsa kami. Terima kasih buat lawatan Allah atas bangsa kami di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Terjadi lawatan Allah yang besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran atas bangsa kami.
Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kul yang ada. Tuhan berkati urapi hamba-hambamu ini Tuhan. Agar melalui mereka Tuhan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada. Tuhan urapi berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Semua yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna ada atas hidup mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, Kau udah bicara buat kami. Sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan, kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembalilah dengan segala aktivitas-Mu dengan membawa berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini curahkan Bapa dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera, perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.